melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Santosa MP, sekaligus membuka dengan resmi kuliah dosen tamu program studi S2 Teknologi Industri Pertanian. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di program studi dan Departemen Studi S2 TIP Fateta Unan dan juga Departemen TIP, ya, baik dosen S1 maupun S2 yang ikut webinar atau kuliah tamu pada hari ini, dan juga pada Ibu yang hadir, kepada dosen undangan. Terima kasih khususon kepada narasumber pada acara kuliah dosen tamu program studi S2 TIP ini, yaitu Bapak Novan Maulana, SSI MSc. Terima kasih kepada panitia penyelenggara, kepada Ibu Sekretaris Departemen, dan hadirin semuanya. Pada hari ini kita akan mengikuti kuliah dari dosen tamu program studi S2 TIP dengan tema membangun aset miliaran rupiah dari bisnis berbasis teknologi, sukses story produk berbahan herbal. Dari tema ini kita bisa memahami dan mengkaji nantinya bagaimana suatu bisnis, ya, itu dibangun dan bahan herbal
hari ini ya sejak COVID kemarin itu berkembang ya, dan kita pun juga tidak akan misalkan senantiasa tergantung ya. Jadi kita dari sisi teknologi industri pertanian, kita mempelajari salah satunya adalah tanaman agroindustri. Ya, di situ ada bahan herbal, baik tanaman obat, dan juga lingkup besar agroindustri, ya, meliputi baik tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, dan tanaman pangan. Terutama pada kesempatan ini kita fokus ya membahas tentang produk dari tanaman herbal yang merupakan bagian dari hortikultura. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil hikmah ya, ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Bapak ya, narasumber, yaitu Bapak Novan Maulana, SSI MSc. Terima kasih juga kepada moderator, yaitu Bapak Dr. Diki Yulianto, STPMP. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah dosen tamu program studi S2 Teknologi Industri Pertanian saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum kami warahmatullahi ucapkan wabarakatuh. kepada Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Syarif Hidayatullah. Kepada saudara, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang ini selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara kuliah dosen tamu program studi S2 Teknologi Industri Pertanian. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, berikan pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami, ya Allah. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Perihalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafiz, pertautkan tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cinta, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu lah kami menyembah,
kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penutup sesi pembukaan kuliah dosen tamu program studi S2 Teknologi Industri Pertanian dengan foto bersama. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, ada 3 slide. Akan saya pandu. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Acara selanjutnya, pemaparan materi dosen tamu prodi S2 Teknologi Industri Pertanian oleh Bapak Nurwenda Novan Maulana SSI MSc dan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Kiki Yulianto STP MP selaku dosen Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Kepada Bapak disilakan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Ada. Oke, baik. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik, yang saya hormati Ketua Departemen Prof. Santosa, Ketua Program Studi S2 TIP Prof. Anwar Kasim yang sudah hadir. Kemudian ada pembicara pada kuliah umum kali ini, Pak Novan juga sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir, baik dari UNAN maupun dari luar UNAN, Bapak Ibu praktisi, sudah meneliti, atau teknologi industri pertanian UNAN. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sharing bersama Pak Novan ya, bagaimana beliau membangun aset miliaran rupiah. Sempat banyak orang yang bertanya, apakah betul membangun aset sampai miliaran rupiah? Nah, itu banyak yang bertanya-tanya. Tapi karena tema ini muncul dari Pak Novan sendiri, jadi bukan dari panitia, jadi memang Pak Novan yang menawarkan tema, kemudian kita elaborasi bareng-bareng, nah muncullah judul kali ini. Namun demikian, miliaran rupiah itu tidak jadi isapan jempol belaka lah untuk herbal ya. Karena menurut data dari LIPI atau BRIN, Indonesia ini memiliki hampir 33.000 spesies bahan obat yang berpotensi menjadi bahan herbal ya. Nah, saat ini pemanfaatannya baru 800 spesies saja dari 33.000. Jadi masih banyak yang spesies yang lain yang perlu juga dikembangkan. Kemudian juga kita merujuk di COVID kemarin ya, saat COVID ada industri yang bertumbuh, yang lain itu pada kolaps gitu. Industri yang bertumbuh ini industri herbal, bahkan terus memuncaki atau merajai di saat-saat COVID kemarin. Nah itu kita tidak bisa menutup mata begitu. Kemudian juga pasar di dunia pun sangat meminati produk-produk herbal. Bahkan perkiraan penjualan herbal nasional di tahun 2025 itu mencapai 23 triliun per tahun.
Artinya ini menjadi celah yang cukup potensial bagi kita, terutama di bidang industri pertanian, untuk memanfaatkan celah ini sehingga kita bisa ikut atau kita juga bisa berpartisipasi ya, terutama dari sisi riset. Bahkan pasar luar negeri herbal Indonesia itu banyak, ada Singapura, Jepang, Filipina, Thailand, dan capai hampir 9,2 triliun rupiah. Ini data Halo? Halo, halo? Ya, kurang kedengaran ya. Oh Terputus. ya, sudah ya, terputus jaringan. Sudah. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan pembicara kita. Jadi dari data tadi, kemudian materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian saya juga alhamdulillah mengenal dekat Pak Novan, dan saya tahu rekam jejaknya dari dulu begitu. Sehingga kalau ngomongin duit miliaran, bukan isapan jempol belaka. Saya sangat tahu beliau sudah berkecimpung di dunia industri. Sebelum beliau menyampaikan, izinkan saya memaparkan sedikit CV dari Pak Novan. Jadi memang beliau itu hampir 10 tahun di bidang ini ya, bisnis ini. Dan beliau membangun dari mulai startup nol gitu. Kemudian Pak Novan ini S1-nya di Biokimia Institut Pertanian Bogor, kalau tidak salah begitu, insya Allah. Institut Pertanian Bogor di Biokim ya, 2005 sampai 2010. Kemudian melanjutkan S2-nya di Taiwan, di National Chiai University di Taiwan. Kemudian beliau juga pernah aktif di lembaga kemahasiswaan di Taiwan, kemudian juga pernah jadi peneliti di Nanotech Indonesia, kemudian pernah dosen 1 tahun di Universitas Teknologi Sumbawa, kemudian habis itu beliau fokus di bisnis ya, menjadi CEO di PT Nanotech Herbal Indonesia, kemudian saat ini beliau menjadi CEO di PT Nano Herbal Herbatama Internasional, atau saya dulu mengenalnya dengan Apiven ya. Jadi Apiven, jadi nama PT-nya sekarang PT Nano Herbatama Indonesia. Dan banyak sekali tentu award yang beliau terima ya, dari mulai paten dan sebagainya. Nah, untuk mempersingkat waktu, pembicara juga sudah hadir. Pembicara juga sudah hadir, maka langsung saja sepertinya Pak Novan. Halo Pak Novan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sehat Pak Novan? Baik, baik, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Pak Novan yang sudah hadir. Beliau ini sibuk sekali. Saya juga agak lumayan alhamdulillah bersyukur nih bisa mengundang beliau, karena sudah beberapa kali saya undang, namun alhamdulillah pada hari ini untuk sharing bersama kami. Baik Pak Novan, tanpa berpanjang kata, apakah slide-nya kami pandu dari sini atau Pak Novan sendiri yang memandu, Pak? Coba dari saya dulu aja ya. Oke, baik. Baik Pak Novan, waktu dan kesempatan dipersilakan Pak Novan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya terdengar jernih ya, bagus ya. Di sini jernih. Di sini Dengar Pak. Di sini kebetulan baru kemarin itu hujan deras ya, di sore hari itu sekitar jam 3, jam 4 begitu. Ini juga sudah mulai mendung lagi. Ya mudah-mudahan nanti akan ada hujan lagi, karena di sini polusinya luar biasa tinggi. Jadi
sudah hampir beberapa bulan saya tidak pernah melihat awan putih berarak-arak di siang hari. Jadi kelihatannya mendung, tapi itu bukan mendung hujan ya, itu mendung polusi. Baik, sambil menunggu ini saya coba share screen dulu. Sebentar. Sebentar. Baik, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Pak? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Oke, oke baik. Sudah. Oke, sebentar. Iya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Nurenda Novan Maulana. Tadi Pak Kiki juga sudah mention beberapa informasi terkait saya. Saya kenal Pak Kiki sudah dari lama juga. Sudah pernah bersama-sama di Universitas Teknologi Sumbawa. Cuma karena ada satu dan lain hal, saya harus exit dari sana. Dan Pak Kiki yang kemudian waktu itu melanjutkan di sana sampai mendapatkan gelar S3-nya ya Pak Kiki ya, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian saya domisili di Tangerang Selatan, perusahaan juga di Tangerang Selatan, perbatasan dengan Bogor. Jadi antara office saya dengan pabrik juga tidak terlalu jauh. Dan pendidikan tadi sudah disinggung juga ya, saya satu IPB 5 tahun saya di IPB ya. Kemudian setelah itu 2 tahun di National Asia University, mengambil jurusan yang kurang lebih sama dengan biokimia ya, hanya di sana sedikit lebih ada spesialisasinya, kurang lebih begitu. Dan lebih banyak memang saya berkecimpung di dunia sebetulnya bukan di herbal persis ya, tapi di bagian kultur jaringan, ya, kultur jaringan tumbuhan ya, bukan kultur sel manusia, tapi kultur jaringan tumbuhan. Tapi basic penelitian dan lain-lainnya itu memang sudah dari selama pendidikan S1 dan juga S2. Sehingga ketika masuk dalam dunia bisnis di herbal itu karena dari awal itu nanti saya cerita itu ada pertama dari riset dulu, sehingga itu bukan menjadi sesuatu hal yang terlalu rumit begitu ya. Nah, ini saya sebelum masuk ke tema kita, ini saya ada pesan-pesan dari sponsor dulu ini. Ada overview dari perusahaan saya ya, tahun 2023 kurang lebih memang nama perusahaannya tadi sudah disampaikan juga ya, PT Nano Herbal Tama International dengan brand brand utama nama dagangnya itu adalah Apiven, kurang lebih begitu. Ya. Baik, ini visi misi dari perusahaan kami di sini ya, dengan harapan bisa menjadi perusahaan herbal nano terbesar di Indonesia ya, untuk produk obat tradisional dan juga kosmetik. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa sekarang yang kami geluti itu adalah obat tradisional dan kosmetik. Kami belum masuk ke obat-obat farmasi ya. Jadi baru obat tradisional saja dan kosmetik gitu. Kurang lebih begitu, dan ini di bawah ini ada visi misi yang mendukung tercapainya visi yang kami targetkan. Nah, ini sekilas gambaran core bisnis yang ada di sini. Itu adalah kami sebetulnya manufaktur ya. Kami itu manufaktur untuk perusahaan obat tradisional dan juga kosmetik. Jadi laboratorium untuk formulasi dan juga pabrik itu ada di sini. Ya, meskipun beberapa juga kami menggunakan jasa dari sister company untuk beberapa produk yang memang tidak bisa kami produksi karena ada keterbatasan izin ya yang dimiliki. Kemudian produk yang kami inikan adalah produk berbasis madu ya, propolis dan juga habatus saudi. Dan bisnis model yang dari awal berdiri sampai sekarang itu yang masih berjalan adalah B2B.
Kemudian kita juga ada beberapa sister anak usaha lah kurang lebih begitu ya. Anak usaha yang memang fokusnya di B2C. Ya, karena untuk B2B secara KBLI ternyata tidak diperkenankan untuk menjadi distributor perdagangan besar dan perdagangan kecil dalam satu perusahaan, sehingga harus di-split, yang satu perdagangan besar untuk B2B, yang satu perdagangan besar untuk B2C. Begitu. Jadi kurang lebih itu sekilas tentang perusahaan kami di sini. Ya, yang paling banyak memang adalah produk-produk yang di signature-nya itu atau produk yang menjadi ciri khas itu adalah propolis dalam hal ini. Ya. Nah, propolis ini bisa kami kembangkan lagi, ya, lebih variatif menjadi produk yang dengan izin, ya, izin obat tradisional atau POM TR dan juga izin kosmetik. Begitupun madu. Ya. Jadi pengembangannya lebih variatif dan itu akan lebih memungkinkan kami untuk bisa mengenerate revenue atau income lebih besar lagi. Baik, nah sekarang masuk ke tema, ya, masuk ke tema. Ini nanti mungkin saya selesaikan dulu slide-nya, nanti ya, selebihnya nanti silakan tanya jawab. Saya sih berharapnya begini Pak Kiki, nanti mungkin lebih mengalir saja ya, di luar yang ada di slide pun saya kira tidak ada masalah, karena yang di slide ini pun saya hanya mencantumkan beberapa saya highlight hal-hal yang utama saja, selebihnya karena ini story ya, jadi akan lebih banyak mungkin saya ceritakan tapi tidak ada di slide gitu. Ini judulnya itu membangun aset miliaran rupiah dari bisnis teknologi ya. Ya, kata miliaran itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sedikit agak mustahil lah begitu ya dari startup, karena kan saya bergerak dari startup ya. Karena startup itu faktor keberhasilannya itu di bawah 5%. Jadi selebihnya itu 95% itu gagal atau mereka harus pivot menjadi dengan bisnis model atau dengan mencari produk lain begitu ya, sehingga yang lama itu harus ditinggalkan, dan artinya hanya 5% saja maksimal kurang lebih seingat saya, mungkin sekarang entah lebih tinggi atau mungkin malah menurun ya dari startup ini persentase keberhasilannya. Yang jelas karena saya di inkubasi teknologi dan perusahaan kami itu di sini diinkubasi 2 kali. Ya, kami menjalani inkubasi pertama itu di BPPT, yaitu mereka punya balai inkubator tersendiri. Pak Kiki juga sudah pernah ke sana, seingat saya ya. Itu selama kurang lebih 2 tahun ya. Kemudian kami pindah lagi, kami mendapatkan itu grant ya. Jadi kita memang harus mendapatkan dengan effort kami untuk bisa mendapatkan menjadi tenan di sana ya. Kemudian setelah selesai di sana, kami juga apply karena di sana sudah habis dan kami masih belum bisa bergerak lebih leluasa, kami masih membutuhkan kantor dan lain-lain begitu ya, sehingga waktu itu kami apply untuk bisa menjadi tenan di TBIC, Technology Business and Incubation Center miliknya Puspitek ya, di bawah Kemenristek waktu itu ya, Kemenristek kemudian Kemenristek Dikti ya, dan sekarang karena setelah berubah menjadi BRIN itu semuanya di close. Tidak ada lagi balai inkubator di Serpong ini setahu saya begitu ya. Itu, dan itu persentase keberhasilan kawan-kawan saya yang memang bisa survive itu memang sangat rendah. Nanti mungkin akan saya ceritakan lebih lanjut ketika saya menyambung dari slide yang ada di sini. Baik, kemudian saya juga sebagai salah satu di sela-sela kesibukan saya juga sering update untuk edukasi ya, edukasi bisnis itu ada di channel YouTube saya Novanway. Mungkin nanti Bapak Ibu atau teman-teman, saya bilang teman-teman S2 ya, karena saya juga jenjang tertingginya S2 ya. Itu ada di Novanway YouTube saya, memang sudah ditinggalkan lama ya, tapi beberapa bulan kemarin saya aktif lagi, jadi viewersnya tidak terlalu banyak. Di sana saya memang memberikan edukasi bisnis termasuk regulasi ya, termasuk juga ekspor impor dan juga terkait IPO ya. Nah, ini saya juga ada website sendiri ya, website pribadi saya www.novanway.com. Jadi tulisan-tulisan kecil dan sederhana saya tuliskan di sana. Baik, saya next saja. Nah, karena ini tadi judulnya itu membangun bisnis beraset miliaran ya. Jadi 2 kata kunci ini saya kira saya bisa highlight di sini ya.
Yang pertama aset dan yang kedua bisnis. Jadi bagaimana sih bisa mendapatkan aset itu? Apakah memang harus dari bisnis? Pertanyaannya itu ya. Apakah selalu kita itu membangun aset itu dari bisnis? Gitu kan? Tidak harus ya, tidak harus kita selalu berbisnis baru kemudian bisa mendapatkan aset ya. Nanti mungkin akan saya sampaikan beberapa informasi terkait ya buku-buku yang pernah saya baca juga. Nah, jadi mari sejenak kita berdiskusi, saya sharing berbagi pengalaman terkait bisnis dan aset. Ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu semua di sini penasaran gitu ya, bagaimana sih saya nanti melakukannya sehingga bisa mengoleksi lah kurang lebih ya, mengoleksi aset begitu begitu besar begitu ya dari bisnis ini gitu kan. Meskipun kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan startup yang basisnya teknologi yang lebih tinggi dari kami, yaitu tentu kita belum ada apa-apanya lah ya gitu ya. Tapi yang jelas dibandingkan dengan startup yang masih berumur 2-3 tahun, mungkin kita masih leading di sana. Mungkin rasa penasaran ini saya kira yang mudah-mudahan bisa terjawab nanti di beberapa slide berikutnya. Nah ini, yang pertama mungkin ini adalah saya ambil mungkin Bapak Ibu pernah membaca ya. Ini ada yang tahu mungkin ini cash flow quadrant, penulisnya itu adalah Robert Kiyosaki ya, salah satu pebisnis yang memang bisnis utamanya itu ada di Amerika kalau tidak salah ya. Jadi bagaimana Robert Kiyosaki ini di dalam bukunya Cash Flow Quadrant itu ya dia itu seorang tentara ya. Robert Kiyosaki itu seorang tentara mantan ya. Jadi mantan tentara kemudian berubah menjadi seorang pebisnis yang dia diakui oleh banyak orang ya. Banyaknya bukan berarti 1, 2, 10, 100, 200 ya, tapi memang banyak orang gitu ya. Sehingga Robert Kiyosaki menulis buku dan beberapa buku ada salah satunya adalah Cash Flow Quadrant ini. Bagaimana dia itu membangun aset-aset yang dimilikinya gitu ya. Salah satunya adalah dari diagram yang dia bikin itu. Jadi yang di sebelah kiri ini saya singkat saja mungkin ya. Jadi yang sebelah kiri itu di kuadran sebelah kiri itu ada E dari employee, bahwa kita itu sebagai pekerja kurang lebih begitulah ya. Yang kemudian di bawahnya ini ada self-employed, kurang lebih kalau ini seperti kita seorang profesional, mungkin kita sebagai dokter atau kita sebagai polisi atau kita mungkin punya warung gitu kan. Artinya ini adalah bisnis kecil yang di-maintain kemudian dikerjakan oleh kita sendiri, dan kita sebagai pemiliknya kemudian dikerjakan dan oleh kita sendiri. Jadi you own a job. Kemudian di sebelah kanan ini memang yang lebih besar lagi, itu kita sebagai business owner, tapi di sini bedanya dengan S adalah kita punya sistem. Kita punya sistem. Jadi sistem ini nanti yang akan bekerja ya, ada atau tidak adanya kita itu menjadi sebuah legacy ya, di mana sistem ini akan bekerja untuk kita. Jadi bedanya dengan S adalah S ini nggak punya sistem ya, tapi B ini adalah kita punya sistem. Jadi kita punya sistem yang memang bekerja untuk kita ya. Dan di sini pun ya kebanyakan bisnis besar ya itu bekerjanya itu adalah di sini ya, di kuadran B ini. Nah dari sini kemudian beralihlah baru ke investor. Untuk menjadi investor ini ya bisa dari B, bisa jadi E, bisa jadi S gitu kan. Tapi untuk bisa jadi B ini memang perlu apa istilahnya ya, perlu effort yang memang kita perlu pengembangan lebih banyak ya, untuk pengembangan skill pribadi, dan juga kita selanjutnya bisa maintain pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di perusahaan. Nah, kurang lebih itu singkatnya, dan inilah yang kemudian kita lakukan ya. Bagaimana di kuadran B ini kita bekerja untuk membangun aset-aset tersebut. Nanti bagian-bagian yang memang terkait dengan pengembangan produk saya sampaikan juga nanti. Nah ini, lalu mungkin bagaimana ya, kan masih penasaran, itu kan belum bisa menjawab bagaimana, itu kan hanya teori, yang tadi di awal itu teori, slide sebelumnya adalah teori. Lalu bagaimana kita itu secara practically itu kan bisa melakukan teori-teori itu, ya kan? Ya itulah sebetulnya semua bisnis itu tidak ada formula yang baku bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan bagus. Ya, jadi setiap bisnis itu punya jalannya masing-masing. Ya, jadi setiap bisnis itu punya jalannya masing-masing yang kita bisa saja menirunya, tapi hasilnya itu belum tentu sama. Ya, sama dengan kita membuat satu formula produk, misalkan ya, formulanya ABC dikerjakan oleh 5 orang dan itu semuanya pasti bisa beda hasilnya.
ya kan, teksturnya beda, rasanya beda, baunya beda, ya kemudian dan lain-lainnya itu bisa beda. Padahal formulanya sama, flowchartnya sama dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan bisnis. Jadi sama saja dengan yang tadi saya sampaikan bahwa formulanya itu bisa jadi kita meniru, kita melakukan apa yang orang lain lakukan, tapi hasilnya belum tentu sama. Nah inilah yang mungkin akan saya sampaikan, gitu kan. Bagaimana caranya kita melakukan apa yang saya tuliskan di judul itu, gitu kan. Nah ini, jadi kurang lebih bisnis itu kan ada 6 aktivitas ya, yang di kuadran B tadi ya saya sampaikan. Yang pertama itu aktivitas paling utama ya, itu adalah sales dan marketing. Kemudian ada manajemen SDM, ada penguasaan ilmu keuangan, ekspansi bisnis dan membuat sistem. Ini kan ada 5 nih. Satu lagi apa? Kira-kira ada yang tahu tidak di sini satu lagi? Ya, satu lagi adalah karena kami di sini, saya di sini di perusahaan manufaktur, maka satu lagi adalah pengembangan produk yang tidak saya tuliskan bisa, tapi saya tuliskan secara spesifik karena itu nanti akan coba kita gali, kita coba akan cari relasi, relevansi dengan keahlian Bapak Ibu semua di sini, jadi teknologi industri pertanian. Gitu. Tapi saya di sini tidak akan terlalu banyak membahas secara teknis teknologi industri pertanian seperti apa, karena pasti Bapak Ibu lebih menguasai itu, saya yakin, gitu kan. Tapi di sini mungkin saya akan mencoba membuat relevansinya dengan bagaimana itu bisa kita jadikan sebuah arena bisnis baru, gitu kan, sehingga kita bisa membangun aset yang mungkin tanpa disadari itu sebetulnya harusnya kita bisa, kurang lebih begitu ya. Nah, pertama itu saya coba flashback dulu ya, story saya ke kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu. Jadi 10 atau 11 tahun yang lalu itu saya baru pulang dari kuliah saya ya, selesai dari Taiwan waktu itu. Ya kan, tahun 2012 saya pulang, 1 tahun 8 bulan saya menempuh pendidikan S2 saya di NCYU itu. Saya pulang itu saya kondisi sudah menikah ya waktu itu. Jadi ketika saya menempuh pendidikan itu saya sudah menikah. Ya di pertengahan tahun saya sudah menikah, tapi kemudian saya ke sana kembali lagi karena harus menyelesaikan, dan istri belum bisa saya bawa waktu itu. Setelah selesai semuanya saya kembali, kemudian saya mencari pekerjaan. Layaknya kita setelah selesai setelah selesai menempuh pendidikan, tentu kita harus mencari jalan hidup, jalan ninja. Jalan ninja yang sebenarnya itu bagaimana gitu kan. Karena itu kuliah itu kan hanya satu persekian dari perjalanan kita gitu kan. Dari semua proses perjalanan kita. Akhirnya saya mencari pekerjaan. Qadarullah ya, saya ya beberapa kali memang ada penolakan begitu ya, dengan argumen yang saya kira kurang sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu ya. Tapi di sini saya memang punya cita-cita ya dari kecil ya, dari lama begitu, bahwa saya bermimpi bahwa saya itu tidak ingin menjadi ASN ya, atau pegawai negeri gitu kan, di organisasi manapun, di instansi manapun ya, baik itu menjadi guru ataupun menjadi apapun itulah itu kan, yang terkait dengan pemerintahan, kurang lebih begitu. Tapi sejujurnya memang ayah ibu saya itu adalah pegawai negeri juga, ya kan, kemudian golongannya sudah tinggi juga dan sekarang sudah pensiun tentu, dan keluarga besarnya juga adalah 90% adalah pegawai negeri gitu. Tapi saya memang agak beda gitu kan, agak lain, dan saya ingin menempuh apa yang saya mimpikan gitu ya. Sehingga waktu itu saya tidak melamar untuk menjadi dosen ataupun kembali lagi ke kampus gitu kan, meskipun ada beberapa penawaran bagaimana di kampus dan lain-lain, tapi saya mencoba untuk mencari jalan saya sendiri dulu ya. Dan akhirnya waktu itu saya masuk ke satu lembaga yang LIPI itu ada informasi waktu itu dari LIPI itu ya, jadi alumni dari IPB itu membagikan informasi bahwa di LIPI itu ada lowongan ya, tapi lowongan itu lowongan untuk magang riset gitu kan. Kemudian saya apply ke sana dengan tujuan adalah saya bukan ingin menjadi penelitinya, tapi saya ingin menguasai teknologi-teknologi yang ada gitu. Karena kan
di Taiwan itu teknologinya sudah canggih gitu ya, sudah canggih. Kemudian kembali lagi ke sini, ini di mana saya harus mencari supaya tidak terdowngrade gitu kan, skillnya itu tidak terdowngrade, sehingga saya harus mencari instansi yang kurang lebih memiliki reputasi yang bagus gitu kan. Akhirnya saya daftar di LIPI dengan harapan saya bisa mempelajari banyak hal tentang teknologi-teknologi yang ada. Itu aja sih tujuannya. Tapi kemudian itu jalannya berubah gitu kan, jalannya berubah. Dan ternyata di sana itu ada satu tim lah, kurang lebih begitu ya. Ada satu tim yang memang mereka itu punya bisnis begitu ya. Mereka punya bisnis, saya ternyata somehow gitu kan, saya terlibat di sana. Gitu kan, saya terlibat di sana dan kami pada akhirnya mendirikan perusahaan yang sebetulnya sebelumnya mereka sudah melakukan market research sendiri. Jadi itu aja. Jadi banyak hal yang tidak dilakukan oleh para pengusaha pemula itu adalah mereka tidak melakukan market research. Ini yang salah ya. Jadi mereka merasa bahwa marketnya sudah, ini kan marketnya sudah besar, gitu kan. Kita tinggal buat aja produk yang serupa dengan orang lain. Maka karena marketnya besar, kita mungkin bisa mendapatkan serpihan-serpihan persentase ya atau market share ya dari besarnya market size yang ada di produk tersebut. Dan ini yang salah gitu kan, karena itu tidak mudah gitu kan. Market research itu harus betul-betul dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan validasi pasar yang bagus ya. Itu langkah awal yang harus dilakukan ketika kita melakukan bisnis, lakukan market research. Nah kemudian ini yang menarik ya, karena ini saya terlibat hampir 95% pekerjaan saya waktu setelah pulang dari kuliah itu ya, di industri ini itu terlibat dalam product development. Ya kan? Saya bukan seorang pebisnis, tentu DNA saya waktu itu adalah DNA seorang peneliti ya. DNA seorang peneliti karena ya hampir 2 tahun saya memang melakukan riset di sana gitu kan. Jadi mindsetnya itu masih benar-benar mindset peneliti. Saya tidak mengerti bisnis, saya tidak mengerti apapun terkait bisnis, perusahaan, manajemen orang gitu kan. Sedikit lah kalau manajemen orang, karena itu sudah kita sering melakukan di organisasi-organisasi sebelumnya ketika kuliah maupun ketika sekolah pendidikan dasar gitu ya. Nah, kemudian saya dan tim itu kan mendirikan perusahaan dan saya memang terlibat banyak di product development. Dan yang dikirimkan oleh marketing saat itu adalah propolis. Jadi ada permintaan, kurang lebih ya begitu ceritanya, historinya ada permintaan bahwa ada perusahaan atau ada individu, ada instansi yang membutuhkan propolis yang sudah jadi, gitu, yang sudah jadi finish yang sudah gitu kan. Waktu itu kan kita itu di inovasi yang tadi saya sampai inkubasi di Balai Inkubator Teknologi punyanya BPPT tadi itu. Dan itu kita tidak mempunyai peralatan. Itu betul-betul satu, kalau orang bilang shock culture itu dalam dunia riset mungkin ya. Tapi relevansi dalam dunia riset itu benar-benar shock gitu kan. Jadi yang awalnya mungkin dari IPB masih sedang-sedang saja teknologinya begitu ya, kemudian pindah Taiwan tiba-tiba lompat gitu kan, di-upgrade semuanya dengan teknologi yang luar biasa tinggi, tapi balik lagi ke Indonesia yang itu juga berbeda sekali dengan apa yang saya lakukan selama 1 tahun 8 bulan, kurang lebih 2 tahun di Taiwan itu ya kan. Balik lagi ke Indonesia dengan teknologi yang seadanya, betul-betul seadanya, karena yang di sana itu karena betul-betul startup gitu kan, tidak punya apa-apa. Alatnya juga masih gelas-gelas beker, kemudian penanas air dan lain-lain. Itu yang saya kira itu kalau orang yang punya idealisme yang tinggi ya terkait riset itu, atau ya bagaimana idealismenya terlalu tinggi lah begitu terkait riset, itu pasti ditinggalkan, pasti tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu dengan kondisi seperti itu. Nah tapi ya karena tuntutannya waktu itu saya tetap melakukan itu ya kan. Dan saya melakukannya itu lebih banyak justru malah di rumah mertua saya. Jadi karena di sana tidak ada, ini bagi saya ini, menurut saya ini dramatis sekali ya. Bagaimana saya melakukan sesuatu ya kan tanpa ada support teknologi, tanpa ada support apapun gitu kan. Rumah juga masih ngontrak dalam tanda kutip di rumah mertua gitu. Semua aktivitas formulasi ini saya coba ya, beberapa alat yang bisa saya bawa ke rumah mertua waktu itu. Gitu kan. Akhirnya saya bisa mendapatkan produk yang memang
itu adalah cikal bakal bagaimana nanti dari produk itu kita bisa men-generate income begitu besar. Kurang lebih begitu. Nah, disinilah kami di sini melakukan banyak sekali screening. Banyak sekali screening bahan baku. Karena kalau formulasi produk herbal itu tentu kita memerlukan bahan baku yang terstandar. Ya. Kenapa terstandar? Karena kita perlu dokumen. Kita perlu dokumen untuk dokumen itu kita berikan nanti ke Badan POM. Nah, disinilah mulai ada benang kusut. Ya, benang kusut ini mulai saya temukan ya ketika saya melakukan product development. Benang kusutnya itu apa? Benang kusut bahwa ternyata bahan-bahan yang tadi disampaikan oleh Pak Kiki sekian puluh ribu tanaman yang memiliki potensi untuk bisa dijadikan obat herbal, ya itu kelemahan kita adalah standar bahan baku produk. Kami sudah melakukan screening begitu banyak ya untuk bahan baku propolis lokal waktu itu. Banyak sekali ya waktu tahun 2013-an, 2013-2014. Karena idealisme saya tetap bahwa bagaimanapun kalau perusahaan ini mau maju, begitu kan, saya harus mencari resources lokal. Ya, lokal kontennya harus tinggi. Akhirnya kita cari bahan baku lokal. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah ternyata ini menjadi sebuah hal yang kurang enak begitu ya. Saya pernah beli propolis itu kalau dijual Bapak Ibu ya itu bentuknya balok begitu ya. Kurang lebih ukurannya 1 kilo. Balok seperti buku begitu ya. Itu kurang lebih ya beratnya 1 kilo. Kemudian saya ekstrak. Ya kan saya beli dari peternak lokal waktu itu peternak lebah ya kan mereka punya propolis, mereka ngambil propolis dan begitu. Dan ternyata setelah yang diekstrak apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah konsentrasi ekstraknya itu sangat liquid sekali ya. Jadi dengan viskositas yang sangat rendah. Dan di situ yang saya temukan adalah ranting pohon, kemudian lebahnya juga masih ada bercampur di sana, daun-daunan pepohonan juga masih menyatu di sana. Nah, ini saya kira ini ternyata salah satu masalah yang membuat kenapa Indonesia itu lebih dikenal sebagai eksportir rempah-rempah atau eksportir raw material dari tanaman-tanaman herbal. Kenapa? Karena itu teknologi pasca panen atau teknologi pasca panen mungkin ya sebutnya ya kalau begitu ya nanti mohon dikoreksi ya. Teknologi pasca panen dari rempah herbal itu banyak yang tidak memenuhi standar. Ya kan? Perusahaan ekstrak yang terbesar di Indonesia itu kan bisa dihitung dengan jari ya. Mungkin ada Halding, ada Java Plant, ya kan. Kalau di sekitaran Jabodetabek itu ada Phytochem juga. Yang paling besar itu Java Plant sama Halding. Saya tidak tahu mereka mendapatkan resources bahan bakunya dari mana. Yang jelas pasti lebih strict dari apa yang saya lakukan gitu untuk pemilihan bahan baku. Tapi bisa jadi itu mereka mendapatkannya juga dari luar negeri. Dan saya bisa memprediksi bahwa yang dari luar negeri itu, yang diimpor itu adalah bahan bakunya dari kita. Jadi ironis gitu ya. Kita bisa mempersiapkan begitu banyak lahan dengan tanaman, dengan spesies tanaman obat yang begitu banyak, tapi kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya sehingga kita harus ekspor itu keluar. Kalau tidak kita tidak bisa mendapatkan modal lagi. Kita ekspor keluar di sana diolah kemudian balik lagi dibeli oleh kita. Itu adalah salah satu hal yang mungkin ini menjadi tantangan bagi kita harusnya begitu ya. Itu kan karena sampai tidak hanya propolis ternyata. Saya juga mengembangkan salah satu produk yang berbasis kitosan ya, itu dari cangkang udang. Ya kan, di mana kita adalah salah satu eksportir udang yang lumayan besar juga begitu ya. Dan juga kita memiliki istilahnya limbah-limbah dari cangkang udang itu juga banyak gitu kan. Tapi saya itu tidak bisa mendapatkan kitosan yang sangat terstandar untuk industrial grade begitu ya dengan continuity yang sangat bagus. Itu tidak bisa. Saya tetap pada akhirnya adalah baik itu propolis maupun kitosan dan beberapa bahan lain itu kita harus impor pada akhirnya. Ini yang sangat disayangkan. Sementara waktu itu idealisme saya adalah bagaimana bisa mendapatkan lokal konten yang sangat tinggi untuk bisa mendapatkan produk ini. Tapi gagal. Karena bagaimanapun bisnis ini harus berjalan.
ya kan? Ada atau tidak adanya produk berbahan baku lokal konten yang sangat tinggi, bisnis harus jalan. Pada akhirnya kita harus mencari alternatif lain, gitu kan? Kita harus impor. Kurang lebih begitu. Ini mungkin bagian-bagian tertentu yang harusnya bisa kita mitigasi bagaimana cara mensiasati ini supaya kedepannya ini saya kira banyak sekali ya. Jadi setelah beberapa tahun kemudian saya berada di bisnis ini, itu kan banyak rekanan-rekanan perusahaan-perusahaan yang juga mengalami hal yang sama, itu kan mengalami hal yang sama. Mereka begitu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang lokal kontennya tinggi, tapi dengan industrial grade yang sangat bagus dan continuity yang sangat bagus, begitu. Oke, baik. Kembali lagi ke sini. Dari formulasi kemudian kita lakukan uji stabilitas. Perlu saya sampaikan ini yang menarik juga bahwa uji stabilitas itu sesuatu yang sangat mutlak diperlukan ya ketika kita sudah melakukan formulasi sebuah produk. Kenapa? Karena dari uji stabilitas ini kita masuk ke scaling up, ya kan? Dari satu botol yang berisi kurang lebih volumenya 250 sampai 1000 ml, kita harus lompat di sini ke satu tangki yang ukurannya bisa 100 liter, 200 liter, 300 liter, bahkan 500 liter. Ya kan, seperti itu. Ini sesuatu yang membutuhkan keahlian di sini. Dari uji stabilitas ke scaling up. Banyak dari kita, ya dari perusahaan rekanan, itu mereka gagal untuk melakukan scaling up. Karena scaling up ini tidak hanya sekedar untuk memindahkan dari satu gelas menjadi satu tangki, tapi juga hitungan teknoekonominya itu harus jalan. Kalau tidak ada hitungan teknoekonomi, itu semuanya mungkin bisa di scaling up secara produk, tapi apakah bisa di scaling up secara harga? Nah, itu masalah. Jadi market fit itu ada istilah market fit kan ya. Jadi market fit itu ternyata tidak hanya fit secara produk, tapi juga harus fit secara harga. Kalau produknya bagus, harganya tidak bersaing, itu juga tidak bisa. Kalau harganya bersaing, produknya juga tidak bisa di scaling up, juga tidak bisa. Gitu kan? Makanya di sini kami ini formulasi produk, kemudian di scaling up memiliki teknologi. Ya kan? Teknologi ini, formulasi ini saya yang lakukan untuk yang propolis, yang teknologi permesinan untuk mengembangkan propolis tadi masuk ke industrial scale itu juga saya. Jadi desain mesin itu dari saya. Itu kan dibantu dengan waktu itu sejujurnya dibantu oleh mertua saya. Itu kan. Jadi memang perjalanannya begitu dramatis ya, dilakukan sendiri waktu itu karena ya memang kita nggak punya apa-apa gitu kan. Namanya startup juga waktu itu belum memiliki modal yang cukup, baru pulang gitu kan, semuanya masih dalam tahap belajar. Akhirnya saya lakukan sendiri semuanya, tapi ya qadarullah semuanya bisa dilakukan dengan sangat baik. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah market penetration. Jadi market penetration ini kita lakukan ya. Ini nanti Pak Kiki mohon kalau misalkan waktunya terlalu lama nanti kita lanjut langsung di Q&A saja, tidak ada masalah. Nah, market penetration itu adalah kemudian kita setelah memiliki produk, bagaimana caranya supaya kita bisa dari market research tadi itu betul-betul kita bisa perdalam lagi supaya kita bisa menjual produk tadi itu lebih besar, ya, dengan kapasitas yang lebih banyak, ya kan. Ini juga hitung-hitungannya harus jelas ya. Kalau misalkan kita terlalu ngoyo untuk menembus market yang ada, ya kan, nanti tiba-tiba kemudian dari market itu ini ternyata produknya bagus nih, ya kan. Ini kurang lebih simulasinya begitu ya. Kita misalkan lah kita gencarkan marketing, lakukan market penetration. Ternyata misalkan marketnya itu demand-nya tinggi. Nah, demand tinggi ini kan harus diimbangi dengan kemampuan produksi yang bagus. Akan balik lagi nanti, apakah kita sanggup? Kalau demand tinggi, apakah kita sanggup mensuplai, memberikan produk yang bagus, yang terstandar kepada market? Nah, itu suatu tantangan yang dalam dunia bisnis itu ya begitu ya. Ya, kalau ditekan sini kayak balon. Kalau saya menggambarkan bisnis itu seperti balon. Ya. Jadi bagaimana caranya mengembangkan bisnis itu adalah supaya kita meniup balon itu supaya lebih besar. Tapi kalau misalkan kita menekan di satu sisi, kan pasti menggembung di sisi yang lain. Kurang lebih begitu ya karakter balon itu. Ditekan di satu sisi, maka menggembung di sisi yang lain. Nah, bagaimana caranya? Tekan sana sini, tapi balonnya tetap bisa utuh, tidak meledak. Gitu kan? Itulah bisnis. Nah, makanya market penetration ini menjadi sesuatu yang waktu itu tidak kita benar-benar ngoyo ya untuk bisa menembus pasar, tapi ya udah biarin dulu aja, gitu kan.
biarin dulu aja, kita jalan dulu sebagaimana mestinya sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena kita itu waktu itu yakin banget kalau misalkan kita benar-benar ngoyo, saya malah kekhawatirannya adalah bagian produksi yang kemudian gagal untuk bisa mensuplai ya produk, sehingga nanti akhirnya adalah malah menjadi buruk begitu. Nah, dari market penetration ini kemudian ini ya. Jadi yang keempat ya. Jadi kita melakukan business expansion ini bagaimana caranya supaya ya setelah tadi kita mendapatkan income yang berputar, cash flow-nya sudah bagus, kita sudah meng-hire lebih banyak orang lagi begitu ya. Kemudian teknologi sudah mulai kita kembangkan lagi, dan perputaran arus kas juga semakin bagus gitu. Maka selanjutnya adalah kita melakukan ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis itu bagaimana? Yang kami lakukan sebetulnya ekspansi bisnis itu adalah ekspansi ya, bagaimana apapun caranya supaya bisnis itu bisa menjadi lebih besar, ya kan? Tapi yang kami lakukan di sini adalah kita membuat produk yang lebih variatif, ya kan? Maka masuklah kemudian kita waktu itu masuk ke tadi yang saya sampaikan, kita mulai menggunakan bahan baku ketosan, ya kemudian kita mulai membuat formulasi kosmetik dan lain-lain ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk melakukan business expansion di sini. Meskipun pada kenyataannya tetap sampai sekarang yang masih tetap berjalan dengan stabil, ya kan, tren lainnya tinggi meskipun fluktuatif, tapi tren lainnya masih bagus begitu ya. Itu adalah bisnis di obat tradisional. Nah itu. Nah dari sini kita kan mendapatkan net profit, ya kan. Dari sini kita mendapatkan net profit. Net profit ini kan ini mulai tadi yang di bagian pertama ya 6 aktivitas bisnis utama ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mempelajari ilmu keuangan dengan baik dan benar ya. Ini masalah juga ya. Terkadang justru ini masalah utama di negara kita, entah di negara kita atau di negara lain sama juga. Ya. Tapi yang jelas kalau di Indonesia ya, kita sekolah misalkan ya. Kita sekolah diajarkan lebih banyak, kita di sekolah diajarkan untuk bisa setelah sekolah itu kita bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, padahal pekerjaan itu bagaimanapun pada akhirnya adalah kita harus mengelola uang. Ya, yang punya perusahaan ataupun yang bekerja, bahkan di keluarga pun, ya di keluarga pun bagaimana keluarga itu bisa tumbuh dengan baik adalah salah satunya adalah bagaimana mereka bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran, kan begitu ya. Tapi ini tidak pernah diajarkan, ya kan? Tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik dan layak, bagus dan lain sebagainya. Yang tadi kalau misalkan kita split di kuadran tadi itu adalah lebih ke kuadran kiri di bagian bagaimana kita menjadi employee, ya, menjadi pekerja. Tidak ada yang betul-betul mengajarkan bagaimana kita itu bisa bisnis, kecuali sekolah bisnis ya. Kalau sekolah bisnis kan diajarkan memang betul. Bagaimana kita bisa bisnis di kuadran B menjadi seorang business owner, kemudian bisa menjadi investor gitu kan. Tapi di kuadran sebelah kiri itu banyak diajarkan. Nah, dari sinilah kemudian kita men-split ya dari net profit yang kita punya. Nah, waktu itu kenapa di sini ada dividen? Kita membuat perusahaan. Waktu itu kita mendapatkan angel investor ya. Kurang lebih tahun 2013 akhir itu kita mendapatkan angel investor. Meskipun nominalnya nggak banyak ya, nggak banyak, tapi cukup bagi kami untuk bisa memulai segala sesuatunya. Ya kan, kita bisa scaling up mesin, kita bisa meng-hire orang, gitu kan, kita bisa ya banyak hal lah, marketing juga sudah mulai ditingkatkan. Itulah gunanya kita memiliki track record dalam sebuah bisnis, sehingga angel investor itu akan melihat bahwa oh ini bisnisnya bagus, ya kan? Sehingga mereka memberikan dana permodalan ya dengan apa? Imbal jasanya dengan kita berbagi saham, ya kan. Tapi kemudian karena mungkin ya kami juga di sini berjuang keras bagaimana supaya perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang bagus gitu kan, yang terus tumbuh setiap tahunnya begitu kan. Akhirnya kejadian gitu kan, kita punya profit yang lumayan tinggi, ya kan, dan kita bisa bagi dividen sampai sekarang. Terakhir ya di kurun waktu 6 tahun itu kita sudah 4 kali bagi dividen. Itu sudah menutupi investasi yang dilakukan oleh angel investor, ya kan. Mungkin dia sudah mendapatkan 2 atau 3 kali atau 4 kali lipat dari apa yang diinvestasikan gitu, ya kan. Jadi dari sana ya, dari organisasi bisnis, dari sistem yang kita buat, kemudian dari kegigihan kita untuk bisa mendapatkan market, membuat produk dan lain sebagainya, baru kemudian kita bisa masuk ke bagian-bagian
yang terkait dengan ilmu keuangan, gitu kan? Karena kata orang, kenapa ini saya belajarnya lebih akhir padahal kalau ilmu keuangan. Yang saya pelajari di awal itu adalah bagaimana bisnis bisa running dengan bagus, kemudian bagaimana saya bisa membuat produk dengan baik, ya. Baru kemudian saya bagaimana belajar supaya produknya bisa tembus di market. Kenapa? Karena kenapa yang market ini saya belajar lebih apa? Lebih Kenapa saya belajar yang market ini tidak lebih dulu gitu maksudnya? Karena waktu itu sudah ada orang marketing. Jadi orang marketnya sudah dihandle sama orang marketing dan saya kebagian belajar untuk produk. Jadi ditukar gitu ya. Itu. Nah, dari situlah kemudian kita sama-sama belajar bagaimana untuk mengelola keuangannya, ya kan. Pada akhirnya adalah bagian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dari profit ini menjadi sebuah aset. Yang paling banyak dilakukan kalau fenomena sekarang ya, kita mendapatkan uang, kemudian uang itu kita konversi menjadi barang atau benda yang memungkinkan kita untuk bisa terlihat lebih kaya. Ya, orang-orang bilang itu validasi eksternal, itu kan. Tapi itu tidak pernah kita lakukan, ya. Tidak pernah kita lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana uang yang ada itu ya bisa kita gunakan untuk membangun sebuah aset yang nanti kita bisa konversi lagi aset tersebut menjadi income. Jadi kurang lebih begitu. Di sini catatan dalam pembukuan yang kami buat begitu ya. Jadi dana yang ada yang kami miliki itu 50%, lebih dari 50%-nya itu memang kami bangun untuk aset. Ya, asetnya aset berwujud ya. Jadi yang saya maksudkan di sini asetnya adalah aset berwujud. Jadi bukan aset tak berwujud atau intangible. Karena kalau intangible itu agak susah juga ngitungnya ya. Perlu treatment yang lebih khusus lagi. Nah dari sinilah kemudian kita mulai kita punya pabrik sendiri, punya kantor sendiri, begitu ya. Dan juga keuangan waktu sudah membaik, ya kan. Nah dari fixed asset ini saya coba next. Nah, ini kita split. Ya, fixed assetnya kita split. Jadi sebagian buat kendaraan, ada buat bangunan. Kalau bangunan itu, ini mudah-mudahan saya semoga ini tidak dikatakan flexing ya, karena karena temanya begini, jadi saya sampaikan begini gitu kan. Jadi yang fixed asset itu masuk ke bangunan, fungsi di bangunan dan juga kendaraan. Ini kendaraannya semua kendaraan operasional ya. Kendaraan operasional, kemudian bangunan juga itu bangunan yang kemudian bisa menjadi salah satu support system untuk bisnis kita gitu. Jadi itulah yang kemudian kita lakukan ya, kembali lagi ke cash flow quadrant yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa bagaimana cara kami di sini bisa membangun aset tersebut. Memang yang saya ceritakan itu kan tidak semua hal ya, karena kalau saya juga masih lupa ingat lupa ya. Bagaimana sih proses yang detailnya itu seperti apa gitu kan, bisa betul-betul sampai menjadi sekarang itu kan susah juga ditelusurinya, kecuali kita berdiskusi begitu, ada tanya jawab yang lebih intens lagi mungkin setelah ini, baru mungkin nanti saya akan ter-reminder lagi gitu kan, membangkitkan ingatan saya lagi supaya bisa nanti kita bisa bercerita lebih banyak lagi. Nah, ini kurang lebih portfolio kami itu kan. Ini yang saya sajikan di sini. Ini yang bentuknya kapsul. Ini salah satu propolis, salah satu produk propolis. Jadi kalau produk kita itu, karena kita manufaktur ya, jadi lebih banyak yang kita buat itu adalah private label. Jadi private label itu adalah brandnya punya orang, kita yang bikinkan produknya, tapi brandnya punya orang gitu. Karena kita bentuknya B2B, jadi lebih banyak mereknya merek orang. Jadi kalau ditanya merek sendiri ada nggak? Ada sebetulnya. Ini Key Propolis ini salah satu merek sendiri juga. Tapi kalau ini banyak merek orang. Jadi merek orang semua yang kemudian kita buatkan produknya. Jadi kalau sampai sekarang kurang lebih sudah lebih dari 20 brand, ya kan, dengan kurang lebih penjualan itu lebih dari 1.500.000 pieces, ya kan. Dan ada yang terlewat tadi sebetulnya ketika pertama kali menjual produk ini yang propolis ini, itu
penjualan pertama kami itu adalah hanya 50 pieces dengan harga waktu itu 50.000. Jadi penjualan pertama kami itu adalah 50 pieces, itu tanpa label, tanpa apa-apa, ya kan? Karena orangnya percaya aja. Karena modal percaya aja orangnya sama kita, sama kami di sini gitu kan. Akhirnya ya udah, Bapak kalau mau nyoba ya coba dulu deh, gitu kan. 50 pieces harganya 50.000. Jadi pendapatan pertama kami itu adalah Rp2.500.000. Itu kan Rp2.500.000 itu tahun 2013. Dan waktu itu memang karena saya juga pegawai ya, sebelumnya karena saya pegawai di sana di perusahaan lama itu gitu kan, itu gaji pertama saya waktu itu sangat kecil ya dibandingkan dengan gaji-gaji fresh graduate atau apalagi master ya, apalagi master yang tahun ini gitu kan, sekarang inilah. Dulu gaji pertama saya itu 1.800.000. 1.800.000. Dan waktu itu saya memang nggak terlalu mempermasalahkan ya, meskipun saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan. Kenapa? Karena saya punya keyakinan ya udahlah, kalau misalkan kita kerja keras mungkin bisa membaik suatu saat nanti gitu kan. Yang pada akhirnya saya tidak terlalu terpengaruh dengan masalah keuangan waktu itu gitu kan. Yang penting kita masih bisa makan ya kan. Yang penting bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita ya, yang akhirnya dengan kerjasama tim juga gitu kan, pada akhirnya bisa sampai pada tahap ini begitu. Nah ini kurang lebih tadi mungkin terlewat juga ya, bahwa ini sudah ya, yang investor sudah ROI-nya ya, return on investment-nya sudah selesai lah kurang lebih begitu ya. Ini juga sudah kita startup sudah melewati fase kematian startup ya, fase kematian startup ini sudah lewat kita. Dan kita juga sekarang tercatat di Bursa Efek Indonesia ya, tapi sebagai anak usaha ya, sebagai anak usaha dari salah satu emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena memang waktu itu beberapa tahun yang lalu performa kita memang bagus banget. Performa kita memang bagus banget dan kita diminta didaulat untuk bisa menjadi anak usaha. Kenapa? Karena kalau anak usaha bagus, nanti itu kan laporan keuangannya dikonsol namanya. Di konsol itu laporan keuangannya digabungkan, nah itu bisa meningkatkan aset, bisa meningkatkan revenue dari untuk dilaporkan ke OJK. Ya kurang lebih begitu. Dan ini asetnya ya kurang lebih saya nggak tahu pastinya ya karena belum diaudit oleh KJPP untuk valuasinya berapa, tapi kurang lebih lah ini hitungan self assessment saja gitu kan, kurang lebih di 15 miliar. Begitu. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Ini kayaknya terlalu panjang ya dari saya. Silakan Baik. mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Novan, penjelasannya cukup baik ya dan komprehensif, dan ada sedikit buka-buka dapur juga tadi. Itu tidak semua pengusaha mau loh untuk sharing-sharing banyak. Tapi terima kasih banyak Pak Novan. Sebelum nanti ada pertanyaan dari peserta ya, silakan bisa melalui kolom chat atau nanti raise hand. Sambil kita menunggu pertanyaan, saya bertanya dulu nih Pak. Tadi saya sudah menyimak secara seksama ya apa yang Bapak sampaikan gitu. Pertanyaan pertama itu, biasanya kan inventor itu untuk men-scale up usahanya, terutama dari riset ini kan ada banyak tantangannya tuh Pak. Kira-kira yang Bapak dulu lakukan itu kayak gimana tantangannya, terutama bagi misalkan peneliti atau dosen ya. Kemudian yang kedua itu, apakah dari Apiven atau Nano Herbal Tama Internasional ini pernah melakukan kerjasama dengan para peneliti atau inventor di perguruan tinggi untuk menerima hasil risetnya kemudian di scale up di Apiven? Mungkin dua pertanyaan itu dulu Pak. Baik. Ya pertanyaan pertama saya langsung jawab aja mungkin ya Pak. Ya. Jadi Boleh Pak. pertanyaan pertama itu tantangan inventor untuk scaling up, betul ya begitu ya? Iya. Ini sebetulnya nyambung dengan pertanyaan yang kedua nih Pak Kiki ini. Iya. Jadi saya coba jawab dulu pertanyaan yang kedua nih. Kerjasama kita itu dari tahun
tahun 2015. Ya. Jadi ini satu cerita menarik juga Bapak Ibu semua. Jadi tahun 2015 itu kita sudah mulai membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah, begitu ya. Jadi ada banyak kerjasama yang kami lakukan, tapi lebih banyak dengan LIPI, dengan lembaga pemerintah karena paling dekat ya, karena paling dekat di sini. Itu kan kami banyak kerjasama. Salah satunya itu LPDP kita lakukan juga. Itu 3 tahun berturut-turut kita lakukan. Kan? Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu sampai lolos semuanya kita yang guide dari awal. Bahkan itu kerjasamanya itu mulai dari ketika saya itu di Nanotech Herbal Indonesia. Kemudian saya pindah ke Nano Herbal Tama Internasional. Saya bilang ke penelitinya, Ibu, saya ini sudah tidak di Nanotech Herbal. Padahal dulu kerjasama dengan Nanotech Herbal ya. Saya pindah ke Nano Herbal Tama. Ini kalau misalkan mau lanjut silakan hubungi kontak direkturnya, gitu kan. Tapi mereka bilang saya tidak mau. Saya kalau dengan Bapak masih memungkinkan, kita pindah saja. Itu kan akhirnya pindah saja dengan Nano Herbal Internasional yang mengikut tuh, gitu kan. Itu kami kerjasama 3 tahun berturut-turut untuk LPDP. Kemudian ada satu lagi apa sih namanya itu ya? Saya lupa tuh yang dari Kemenristek Dikti juga tuh. Matching fund. Bukan, kalau yang terbaru kan Kederika ya. Kederika juga kita ikut. Sekarang kita ikut dengan diminta sama Universitas Hang Tuah kalau tidak salah. Universitas Hang Tuah gitu kan. Jadi itu teman-teman marketing karena mereka mendapatkan informasi kemudian meminta kepada saya, ini bisa nggak? Ya udah saya bilang. Tapi sebetulnya saya nggak terlalu pembayaran ini juga pernah lisensi. Jadi kita beli lisensi. Nah, yang dengan LIPI Kimia ini menarik. Jadi kami waktu itu membeli lisensi, ya kan, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya ketika nanti kita produksi scaling up mendapatkan hasil, ini bisa menjadi sebuah benefit bagi kedua belah pihak, gitu ya. Kemudian kita beli lisensinya. Ini agak gimana ya? Ini cerita menarik yang mungkin ini bisa buat pelajaran saja sih sebetulnya. Karena saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari sini. Kan? Kemudian waktu itu kami mendaftarkan produk itu. Mendaftarkan produk itu ke Badan POM. Ya kan? Ada satu klaim. Karena kalau daftar ke Badan POM itu kan supaya kita bisa lebih bagus lagi di marketnya, kita harus ada klaim khasiat. Kita klaimlah khasiat sesuai dengan kesepakatan kami dengan para peneliti. Klaimnya adalah ini. Kami kemudian di-provide data-data hasil riset dan lain-lain begitu ya. Kemudian kita daftarkan ke Badan POM. Nah, di Badan POM itu klaim itu tidak diterima. Gitu. Jadi klaim itu tidak diterima. Sementara kalau klaim itu diubah, itu artinya mengubah apa yang sudah kalau klaim itu diubah, artinya hasil risetnya itu sudah tidak lagi. Artinya kita harus menyediakan hasil riset yang lain supaya sesuai dengan klaim yang diminta oleh Badan POM. Jadi tidak sinkron. Itu ya. Apa yang klaim yang kita minta, yang kita request ke Badan POM, kita klaimnya A loh. Kata Badan POM, nggak bisa A. Ini klaimnya harus B. Nah, kalau B, ini hasil risetnya gimana dong? Nah, gitu. Yang pada akhirnya ini karena tidak sinkron, itu kan tidak sinkron data ini. Itu kami menunggu sampai 3 tahun, dan setelah 3 tahun itu baru ditolak, bukan diterima ya, setelah 3 tahun baru ditolak oleh Badan POM. Bayangkan kita sudah bayar lisensi, ya kan, dan lain sebagainya, pokoknya kita sudah urus, ya kan, kita tidak ingin ada permasalahan nanti ketika kerjasama tetap bagus gitu dengan para peneliti, tapi sayangnya gitu kan, karena ada hal yang tidak sinkron ini. Tidak sinkronnya di mana? Jadi begini. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu di sini apakah sudah mengetahui atau belum. Tapi mudah-mudahan kalau belum mengetahui ini bisa menjadi salah satu apa ya istilahnya batu loncatan lah dari saya gitu informasi ini. Begini, yang saya temukan Bapak Ibu, ketika kami bekerja sama dengan instansi tertentu untuk bisa membeli lisensi, dan kami berharap itu nanti ketika didaftarkan di Badan POM itu bisa selesai keluar izin edarnya. Tapi selalu biasanya ada permasalahan. Itu aturan untuk
risetnya itu Badan POM itu punya guideline sendiri, punya pedoman sendiri. Jadi mereka itu sudah punya pedoman kalau misalkan begini, kalau misalkan mau uji praklinis ini loh pedomannya, kalau uji klinis begini loh pedomannya gitu kan. Nah, kurang lebih pedoman-pedoman itu memang ada ditampilkan, disampaikan oleh mereka di website mereka. Tapi saya tidak tahu nih apakah mereka suka sosialisasi tentang itu misalkan kepada, oke lah kita roadshow nih kepada universitas, kepada litbang dan lain-lain, bahwa kalau misalkan mau comply nih itu kan antara pedoman kita dengan apa yang dilakukan riset di kampus-kampus dan lain sebagainya, di lembaga riset gitu kan, itu harus seperti ini kurang lebih. Mungkin ada deviasi lah begitu ya sesuai dengan kesepakatan ya kan. Mungkin penyimpangannya sedikit dan lain sebagainya gitu. Jadi sebetulnya saya kira tidak masalah, tapi saya nggak tahu nih. Ya, tapi pada akhirnya adalah itu selalu menjadi masalah. Badan POM bilang, oh ini aturannya harusnya begini gitu kan, sehingga nanti mungkin jadinya klaimnya itu tidak relevan lah dan lain-lain gitu kan. Itu beberapa kali kejadian begitu. Makanya yang saya coba waktu itu kan, makanya kita beli lisensi. Saya itu yang 3 tahun ditolak gitu ya. Saya betul-betul itu tes the water. Oke lah, kita beli ini gitu kan, lisensi karena ini dari lembaga pemerintah, mudah-mudahan bisa dibantu gitu kan. Tapi ternyata itu enggak menjadi sebuah syarat mutlak juga begitu. Karena mereka tetap punya berpedoman pada guidelines mereka gitu kan. Klaimnya harus seperti ini dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu tidak, sampai sekarang itu tidak running. Kita bisa running produk itu untuk diproduksi dengan catatan itu formulasinya diubah. Lah, kalau formulasi diubah gitu kan, itu artinya nanti hasil risetnya juga jadi tidak relevan lagi gitu kan. Terus kita ngapain beli gitu kan, beli lisensi. Jadi hal-hal yang seperti yang masih menurut saya masih carut marut begitu ya, ketidaksinkronan itu. Dan itu Pak Kiki, saya sedang menulis buku dan itu saya tuliskan di buku saya tuh. Saya betul-betul ya udahlah bodo amat, nanti misalkan BPOM-nya kesel atau gimana gitu, kurang lebih begitu. Karena ini memang ya mudah-mudahan gitu kan ke depannya kalau saya bisa menyuarakan ini lebih sering lagi gitu kan, itu bisa diputus tuh rantai itu gitu kan. Meskipun saya kira banyak juga beberapa yang saya pernah juga, tapi oke lah karena ini udah gagal, saya coba nih dengan instansi lain gitu kan. Pemerintah juga punya gitu kan. Kalau yang itu lolos Pak Kiki. Yang harusnya kita daftar itu 8 bulan, 3 bulan lolos Pak Kiki. Gitu ya. Di Badan POM. Apa tuh Kenapa? rahasia, Pak? Apa tuh rahasianya, Pak? Nah, Rahasianya. kalau itu karena waktu itu betul-betul dibantu Pak Kiki. Jadi ini saya kasih tahu rahasianya Pak Kiki ya. Kalau misalkan dari lembaga riset Pak Kiki, kalau mau betul-betul itu diloloskan, maksudnya diloloskan itu secara legal formal ya dari Badan POM ya. Itu harus ada kekuatan dari instansi tersebut. Misalkan dibantu oleh kepala pusat penelitiannya kah, atau misalkan kalau mungkin dari universitas dibantu oleh nggak tahu siapa apa namanya begitu ya. Ya kalau dari universitas itu betul-betul harus ada, dan ketika kita ada audiensi dengan Badan POM, beliau ini ikut Pak. Gitu ya. Iya, jadi yang harusnya waktu itu saya mencoba satu produk yang biasanya itu kita lolosnya itu 8 bulan, 1 tahun, itu 3 bulan lolos. Kenapa? Karena karena saya udah ada pengalaman di awal gitu kan, bahwa kalau misalkan nggak ada bantuan sampai sekuat itu nggak bisa, 3 tahun aja didiemin gitu kan. 3 tahun itu harusnya, karena gini, kalau sebagai pebisnis, kalau mau ditolak sekalian kan, kurang lebih begitu ya. Kalau mau diterima terima sekalian, bukan kita harus digantung selama 3 tahun, kemudian kan kita nggak tahu ini mau lolos atau enggak ya dari mereka gitu kan. Kalau memang kurang pas ya udah tolak aja di tahun pertama, kan selesai, kita bisa beralih, fokus kita sudah dialihkan gitu. Nah ini salah satu ini juga tantangan inventor udah masuk ke sana lah Pak Kiki lah, kurang lebih begitu. Karena kalau untuk scaling up kan sebetulnya itu di ranahnya industri ya harusnya ya. Ya, yang penting nanti penyajian datanya itu betul-betul bisa disajikan dengan baik dari instansi terkait dan yang kita ada mitra kerjasama. Kemudian yaitu kekuatan yang cukup juga dari sana, begitu surat menyurat dan lain sebagainya. Dan biasanya kita kalau dari private sector itu ada audiensi dengan Badan POM, dan itu kalau misalkan ada audiensi itu orang-orangnya juga ikut. Gitu. Kalau orang-orangnya ikut, mereka biasanya, dan itu lebih diperhatikan, kurang lebih begitu Pak. Menarik. Iya. Menarik. Proses fasilitasi harus dari level pimpinan ya, Iya, Pak Kiki. Pimpinan dari pimpinan tertinggi dari instansi itu mengawal betul-betul
sampai lolos layak edar gitu ya. Iya. Baik, menarik Pak Novan apa yang tadi disampaikan. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi khawatir saya mendominasi. Saya mangga kalau ada yang mau ditanyakan lagi di sini. Di sini saya pikir banyak sekali ya para penggiat-penggiat inovasi atau orang-orang yang memang dengan suka rela, kemudian dengan kerja keras, ya juga inovasi, bagaimana inovasi di UNAN itu unggul. Minta ketua prodi SD. Ada Pak Anwar Kasim, apa ada Pak? Memantau? Halo Prof, Ada mantau, tapi silakan Prof, kalau ada yang mau disampaikan Prof. belum ada. Tapi jauh yang saya dengar, saya tidak menangkap bagaimana penerapan nanoteknologi di tempat Bapak. Itu belum saya dengar tadi ya. Apa salah saya ini? Kalau ada sedikit-sedikit lagi tuh gimana itu aplikasi nanoteknologi di tempatnya. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih Prof. Mangga Pak Novan kalau mau ditanggapin. Oke, baik. Jadi begini, ya tadi memang belum saya sampaikan ya, karena itu teknis banget, jadi saya tidak menyampaikannya tadi. Jadi kalau misalkan untuk masalah teknologi, ya kita kan di sini ada satu grup ya, yang memang kita penyedia teknologinya itu bersama-sama, gitu kan. Jadi dibagi-bagi. Kalau misalkan mau teknologi herbal, oke lah, itu dinaungi oleh kami di sini, begitu ya. Kemudian kalau misalkan teknologi yang lain dinaungi oleh startup atau perusahaan yang lain, begitu. Tapi khusus untuk teknologi herbal itu bagaimana ya? Jamnya kan teknis banget ya. Waktu saya membuat mesin, memang mesin itu ada beberapa yang kan kalau bikin mesin lini produksi ya, membuat lini produksi pabrik itu tidak hanya dilakukan oleh satu mesin, jadi ada rangkaian. Nah, rangkaian inilah yang kemudian saya buat desainnya waktu itu ya, dibantu dengan mertua saya juga waktu itu. Jadi rangkaiannya itu kami sesuaikan itu dengan customize dengan produk yang kami miliki, propolis waktu itu. Jadi misalkan itu kan percobaannya dari mulai riset. Misalkan begini Pak, oke lah propolis ini pertamanya adalah kita harus melakukan pembekuan misalkan ya. Kita bekukan dulu supaya apa? Supaya nanti karena bahannya itu lengket, maka kita harus pecah dulu tuh. Ya kan? Bagaimana cara memecahkan bahan yang lengket? Kan susah. Itu kan, maka kita harus bekukan. Oke. Artinya step pertama adalah kita harus punya satu tempat untuk chiller. Itu sampai dibekukan untuk nge-freeze gitu kan. Kita freeze dulu. Kalau sudah beku, ya kan, baru getas nanti kita hancurkan. Selesai kita hancurkan, kemudian nanti kita beralih ke proses lain dan lain sebagainya. Dan itu berurutan Pak. Jadi satu demi satu, step by step-nya. Ini mungkin ada beberapa secret ingredient di sini yang tidak bisa saya sampaikan ya Pak ya, karena rahasia perusahaan. Tapi kurang lebih begitu. Jadi apa yang kita lakukan itu teknologi nano dan lain sebagainya itu sudah include di lini produksi yang kita buat itu. Begitu. Yang kemudian setelah itu kan kita melakukan cross check berkali-kali. Bahkan di beberapa kasus kami itu tidak langsung bisa mendapatkan produk yang betul-betul bisa diterima oleh pasar. Ada satu kejadian menarik Bapak Ibu semua di sini. Ya, kita membuat produk waktu itu tapi stabilitasnya memang kurang bagus. Ya, tahun 2014 ya kurang lebih. Itu stabilitas itu masih kurang bagus. Dan kami meyakini itu bahwa stabilitasnya memang tidak terlalu bagus. Tapi kami nekat untuk melakukan market testing. Kami jual produk itu, ya kan? Kami jual ke beberapa perusahaan. Perusahaannya memang bukan perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan kecil begitu ya. Kami jual ke mereka, kemudian mereka coba. Ya. Ternyata di perusahaan itu mereka juga ternyata mengembangkan produk yang serupa, ya kan? Tapi ternyata kualitasnya berbeda dengan apa yang kami miliki di sini. Mereka punya apoteker, kami di sini nggak punya apoteker. Orang masih baru beberapa tahun gitu kan. Dari mana kita harus punya uang untuk bisa membayar apoteker?
gitu kan. Mereka punya apoteker. Kemudian itu dicek sama apotekernya. Itu saya sampai maki-maki lewat email bahwa produk kami itu harusnya nggak dijual. Itu buruk banget katanya. Begitu. Itu produknya jelek banget dan harusnya nggak dijual. Tapi kami ya sudah, gitu kan, kita terima saja, dibiarkan saja begitu, dibiarkan begitu saja gitu kan. Tapi di sini kami lakukan perbaikan. Itulah gunanya market testing. Jadi kita tidak akan pernah tahu bagaimana respon pasar kalau kita tidak pernah melakukan atau kita takut untuk mencoba pertama kali menjualnya gitu. Meskipun responnya itu jelek, tapi bagi kami itu adalah salah satu respon yang harus kita follow up. Apakah kita harus mengganti, misalkan ya, apakah kita harus mengganti komposisinya, mengubah persentasenya, atau bahkan menghilangkan salah satu komposisi yang ada di dalamnya. Itu. Jadi memang perjalanan untuk membuat produk ini perjalanan yang panjang juga, bertahun-tahun sampai kita bisa mendapatkan produk yang layak dijual, ya, yang sampai sekarang sih tidak pernah ada komplain ya kalau sampai sekarang. Ya ada beberapa, wajar sih kalau komplain-komplain kecil mungkin ada, tapi bukan masalah di stabilitas yang seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu Pak siapa tadi? Baik, terima Pak kasih. Novan, Iya. Pak Kiki, Pak Novan, sedikit lagi saja. Saya ingin sedikit tahu saja, kan teknologinya sudah maju sekali ya. Sedikit saja. Itu satu kali olah atau satu charge itu berapa volume gitu aja sedikit, kalau boleh tahu. Bagaimana Pak? Satu kali? Ya, satu kali atau volumenya berapa itu untuk satu kali dengan alat itu, berapa volume untuk sekali olah itu? Oh, kapasitas produksinya Pak maksudnya ya? Yang satu bukan kapasitas produksi ya. Satu alat itu katakanlah yang betul-betul menghasilkan nano yang sangat berperan untuk memperkecil ukuran itu satu charge apalah namanya istilahnya, satu kali olah itu volumenya itu berapa gitu. Mungkin kita agak berbeda ini ya, karena kalau di kita itu kan itu rangkaian ya. Jadi misalkan begini Pak, kita misalkan ada beberapa chamber ya. Ya, misalkan mesinnya itu misalkan ada beberapa chamber. Jadi chamber A, B, C, D, E misalkan ada 5 chamber nih Pak ya. Jadi ketika pertama kali bahan masuk ya kan sebagai input di chamber A, itu kan nanti akan mengalir tuh dari A ke B ke C, atau misalkan kita harus ada repeat recycle kembali lagi misalkan ke B misalkan ya beberapa kali, kemudian nanti baru masuk ke D begitu ya. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau dibilang volume ya itu bisa menampung sesuai dengan kapasitas produksi kami. Kapasitas produksi kami untuk satu lini produksi yang chamber itu bisa 200 liter. Gitu. Jadi 200 liter. Iya, 200 liter itu ya masuk, tapi dia continue. Continue itu maksudnya memang per batch ya, tapi satu lini produksi itu terus-menerus begitu ya. Jadi misalkan dari tadi ada 5 bagian A, B, C, D, E ya, dari A ke B ke C misalkan, kemudian di antara A dengan antara B dengan C itu misalkan ada beberapa siklus yang harus kita ulangi lagi, baru masuk ke D, baru masuk ke E, selesai. Kurang lebih begitu Pak Akses. Terima kasih Pak Novan. Iya. Terima kasih Pak Kiki. Baik Prof, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak San, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup Pak, cukup. Cukup Pak, baik Prof San. Di sini juga ada banyak nih yang saya lihat, ada Bu Pit. Bu Pit, ada pertanyaan Bu Pit? Ada sih, tapi sudah ditanyakan sebagian. Enggak nyala Bu. Ada tapi ditanyakan sebagian. Tapi kalau boleh bertanya Pak Novan, kalau individu atau pribadi yang melakukan riset itu harus lewat instansi juga untuk mengirimkan sampelnya. Misalnya saya meneliti tentang daun sungkai, kemudian mau membuat kapsul daun sungkai. Untuk waktu COVID kan banyak sekali pemanfaatannya daun sungkai itu. Apakah ketika saya teknis itu bagaimana ketika saya kirim sampel dalam jumlah berapa, kemudian pengurusan BPOM atau gimana, saya kurang ini ya, kurang jelas tadi. Apakah harus lewat LPPN atau gimana gitu, atau kita boleh sebagai peneliti langsung
berkontak atau langsung mengirim sampel ke sana atau bagaimana Pak untuk memudahkan peneliti gitu. Baik. Jadi saya coba jelaskan dulu mungkin ya. Jadi kalau misalkan model bisnis yang kami jalankan di sini kan kita manufaktur. Ya. Pertama adalah yang kita lakukan itu adalah kalau misalkan dari bagian R&D kami atau kita sebetulnya nyebutnya NPD, ya, New Product Development kami itu ada 1 atau 2 formula yang akan naik produksi masuk scaling up, maka itu yang akan kita lakukan, kita akan prioritaskan. Itu yang pertama. Jadi arahnya bisa 2, bisa dari dalam, artinya kita dari internal kami kemudian kami produksi, atau dari luar. Dari luar itu misalkan dari Bapak Ibu semua di sini punya satu formula produk yang kemudian nanti akan dijual, dikomersialisasikan. Yang mana kalau Bapak Ibu harus komersialisasi itu kalau misalkan terkait dengan Badan POM, maka itu harus ada fasilitas produksi yang khusus untuk memproduksi produk tersebut. Ya kan? Disinilah fungsi kami. Fungsi kami adalah memfasilitasi, ya, karena kami punya izin produksi, kami memfasilitasi siapapun, ya, owner, pemilik produk yang ingin kemudian memproduksi produknya di tempat kami. Jadi itu dipersilakan kepada siapa saja, mau ibu secara pribadi atau mau ibu secara perusahaan, itu dipersilakan. Jadi tidak ada masalah, ya kan, untuk konsepnya seperti itu. Tinggal nanti kontak ke bagian sales dan marketing, itu nanti kebutuhannya apa, apakah nanti hanya untuk trial saja misalkan ya, itu nanti bisa disampaikan juga apakah ada slot untuk misalkan untuk trial produksi saja. Kalau misalkan kami di bagian produksi nanti ada slot untuk bisa menyanggupi itu, nanti akan disampaikan juga oleh bagian marketingnya ke pihak Bapak Ibu semua. Jadi begitu. Konsepnya ada 2, saya ulangi lagi, bisa dari kami untuk memproduksi atau dari luar. Yang lebih banyak memang dari luar, dan tadi saya sampaikan itu private label ya. Jadi orang itu terkadang mereka punya formula sendiri, kemudian datang ke tempat kami untuk diproduksikan. Tolong dong produksikan ini, gitu kan. Kami punya formula ABC, tapi kami nggak punya fasilitas produksi. Kami mau jualan ini, artinya mereka harus maklum di tempat kami untuk kami produksi. Nanti keluar izin edarnya, baru mereka bisa mengedarkan produk itu, begitu. Dan lebih banyak sih begitu private label. Baik. Saya bersedia untuk menghubungi sales marketingnya. Iya, boleh. Nanti saya inikan kontaknya. Siap. Terima kasih, Pak Novan. Baik, terima kasih Bu Fit. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu silakan. Mahasiswa ada? Feel free saja, tidak, ini juga saya nggak ada masalah sih. Tidak terkait dengan slide. Baik Pak Novan, ada sesuatu hal yang menarik tadi disampaikan Pak Novan terkait validasi market ya. Validasi market ini salah satu mungkin yang gampang-gampang susah atau memang dibutuhkan kejelian khusus ya. Tadi saya belum secara jelas gitu, tapi sebenarnya sudah tadi sampaikan bahwa Bapak tuh memvalidasi market dengan cara misalkan tadi penolakan apa dan lain sebagainya ya kan. Nah, bisa nggak dijelaskan secara ini gitu, Bapak tuh dari awal misalkan produk A gitu, kemudian memvalidasi market sehingga market tuh diterima sehingga bisa produksinya bisa diperbesar gitu. Itu seperti apa Pak prosesnya Pak? Ya, yang paling bisa dijadikan contoh itu mungkin yang propolis ya, karena yang selain itu lebih banyak private label, sehingga kalau private label itu kita tidak melakukan validasi market, yang melakukan adalah mereka brand ownernya. Karena kami di sini adalah fungsinya untuk memfasilitasi memproduksi barang yang mereka miliki, artinya validasi market itu menjadi urusan mereka. Nah, yang paling cocok memang yang propolis ini ya. Propolis ini dulu kan diawali yang tadi saya sampaikan itu diawali dari market research dulu, yang saya waktu itu memang tidak in charge langsung di sana bagaimana mereka melakukan market research, gitu kan. Tapi yang jelas yang mereka sampaikan ke saya adalah bahwa ada kebutuhan beberapa perusahaan untuk bisa menjual propolis, tapi mereka terkendala dengan bahan baku.
gitu kan. Kalau dengan bahan baku artinya mereka membutuhkan sesuatu yang new, yang baru gitu kan, dibandingkan dengan propolis yang sudah ada, gitu kan. Akhirnya saya lakukan itu pengembangan produk, gitu kan. Nah, setelah selesai, tentu karena dari awal itu kita sudah ada kisi-kisi beberapa perusahaan yang memang mau, begitu kan ya. Nah, di situ tinggal yang kita lakukan adalah bagaimana supaya produk ini, ya kan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya tentu sebetulnya memang tidak sesimpel itu ya, tidak sesimpel itu. Ada beberapa tahapan yang memang dilakukan oleh bagian marketing itu, ya kan. Cuma secara umum itu memang ya seperti itu. Jadi kita lakukan beberapa kali tes market ya kepada beberapa perusahaan sehingga kami bisa mengetahui dari mana saja sih ini sisi-sisi yang tidak diinginkan oleh konsumen. Gitu. Dan ini jarang juga dilakukan ya. Kalau saya melihat di beberapa kawan-kawan saya gitu ya yang startup waktu itu di sini yang sama-sama diinkubasi, itu memang jarang dilakukan untuk melakukan market testing. Karena kenapa? Karena yang pertama mereka tidak terlalu mementingkan itu, Jadi karena diinkubasi ya sehingga yang mereka pentingkan adalah bagaimana ya si modal yang diberikan kepada mereka itu bisa habis. Kocak ya. Ya, jadi kebanyakan memang seperti itu. Bahkan Bapak Ibu Pak Kiki di sini ya, ada beberapa kasus ya, itu mereka dikasih modal ya waktu itu. Karena kan waktu itu lagi gencar-gencarnya ya banyak inkubator teknologi ya. Itu mereka mendapatkan sampai 150 juta. Itu di anggarannya itu ada yang anggaran itu beli motor. Gitu. Jadi di RAB ini jadi lucu. Jadi di RAB-nya itu alih-alih mereka melakukan sesuatu untuk mengembangkan bisnis mereka, karena mereka mungkin masih kebingungan dan lain sebagainya lah ya. Karena tidak semua, saya sampaikan lagi, bahwa tidak semua yang para startup itu mereka orang-orang bisnis. Gitu kan. Mereka masih baru belajar bisnis. Tapi masalahnya adalah tidak terlalu banyak juga orang yang memberikan informasi-informasi bagaimana mengembangkan bisnis yang bagus. Itu. Nah itu balik lagi ke masalah market validasi gitu kan. Kalau di kami sih ininya big picture-nya seperti itu Pak Kiki. Kita melakukan beberapa kali percobaan kepada beberapa perusahaan gitu kan. Sampai pada akhirnya yaitu terkadang kami dari satu perusahaan mendapatkan komplain begitu keras, tapi dari perusahaan lain masih oke-oke saja begitu, karena itu tergantung dari subjektivitas mereka menilai keinginan produk mereka itu seperti apa gitu. Ada yang menilai mungkin grade-nya sangat tinggi, kemudian ketika melihat produk kami di sini kok grade-nya lebih rendah dari yang mereka pernah lihat, pernah mereka gunakan gitu. Nah, akhirnya mereka memberikan feedback, oh harusnya yang punya Bapak ini lebih baik daripada yang kami pakai sekarang gitu kan. Nah, kalau saya mau itu feedback-nya negatif, mau itu feedback-nya positif, tetap saja bagi kami itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena justru bagaimanapun produk yang kami buat di sini adalah produk yang akan digunakan oleh mereka, bukan produk yang akan digunakan oleh kami. Nah, gitu menarik. kan. Jadi mau keras, mau bagaimanapun itu harus dilakukan. Ini yang jarang mungkin dilakukan oleh teman-teman juga. Kadang saya nggak tahu ya apakah teman-teman itu takut untuk mendapatkan komplain misalkan dia begitu, atau memang nggak tahu atau takut, itu saya nggak tahu. Tapi secara teori sih begitu, bagaimanapun mau feedback yang negatif atau positif ya itu adalah informasi yang sangat berharga harusnya untuk perusahaan. Baik, Begitu. terima kasih, menarik Pak. Baik Pak Novan, terima kasih atas penjelasannya. Kalau tidak ada pertanyaan begitu, mungkin kita cukupkan gitu. Tapi sebelum dicukupkan, saya mendoakan semoga PT Nano Herbal Tama Investama Internasional ini IPO segera listing di BEI menjadi emiten. Saya siap membeli sahamnya. Saya berdoa karena saya sudah mengikuti nih Nano Herbal Tama ini dari dulu ya, Apiven. Mungkin sedikit bocoran Pak, berapa digit M yang
target tahun ini atau tahun depan nih kayaknya udah ada nih. Oh iya, ini ya belum sih Pak Kiki, belum. Untuk target Belum. tahun depan belum. Nanti baru mungkin akhir November baru keluar. Gitu ya. Oke, Iya. baik. Terima kasih Pak Novan, sukses. Kemudian mungkin itu dari saya sebagai selaku moderator. Sebelum ditutup, Pak Novan, mungkin ada closing statement Pak Novan terkait kegiatan tema kita hari ini, bahwa memang tidak mustahil Pak ya mendapatkan cuan atau aset miliaran dari riset kita ya Pak Novan ya. Iya. Selama riset kita memang betul-betul kita rancang, kita desain menjawab kebutuhan dari konsumen. Kira-kira mungkin apa yang perlu disampaikan sebagai closing statement untuk para peserta, Pak Novan? Iya, iya, baik Pak Kiki. Jadi saya background-nya juga seorang saintis ya, seorang saintis dari S1, S2 juga saya saintis begitu. Orang yang memang banyak berkecimpung di dunia riset sebetulnya. Ketika masuk dunia bisnis itu saya betul-betul blank sama sekali, gitu kan. Ini mungkin juga banyak dirasakan oleh teman-teman yang masih kuliah, saya kira. Jadi pastinya mereka blank dengan dunia bisnis ini, bagaimana saya harus berbisnis, karena saya tidak pernah diajarkan ini itu, gitu kan. Kecuali mereka memang belajar bisnis ya, sekolah bisnis itu beda lagi. Tapi kalau mereka yang basicnya itu adalah saintis, saya kira tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menjadi seorang entrepreneur, begitu ya. Yang paling diutamakan adalah bagaimana kita bisa memaintain semangat kita aja sih Pak Kiki. Jadi niatnya betul-betul harus dikuatkan ya, karena kalau bisnis itu kita akan hidup dalam ketidakpastian pemasukan. Ya, itu yang menjadi salah satu ini saya ya, bahwa saya sudah mengikhlaskan bahwa saya akan hidup dalam suatu kondisi yang mana mungkin ya hari ini saya bisa dapat gaji, mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi itu saya tidak mendapat gaji sama sekali gitu. Jadi itu yang harus di-maintain, tapi itu tidak menutup kemungkinan bagi siapapun ya, karena saya sangat meyakini bahwa semua orang yang terjun dalam dunia bisnis itu sebenarnya juga nggak ngerti bisnis. Gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ada itu saya kira juga dulu mungkin founder-foundernya itu mulainya pasti uji coba dulu. Ya kita tahu misalkan ini mulainya dari garasi, perusahaan besar ini mulai dari garasi begitu kan. Mereka kan hanya mencoba trial and error, tapi mereka memaintain terus supaya target-target kecil mereka itu bisa tercapai. Itu saja sih Pak Kiki. Ya, baik. Terima kasih Pak Novan, sudah kita catat, kita rekam juga. Jadi kalau agak lupa-lupa kita putar lagi ini rekamannya. Terima kasih sekali lagi Pak Novan atas Sama-sama, waktu Pak yang Kiki. diberikan untuk kami sharing-sharing. Saya sangat senang. Jarang-jarang bisa gitu hadir, ini beruntung banget nih sharing-sharing. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian materi kuliah umum kita kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika selama memandu kegiatan ini banyak sekali kekurangan, salah kata. Namun yang pasti bahwa segala sesuatu hal yang mungkin tidak mungkin akan menjadi kemungkinan disertai dengan usaha dan tentu doa yang kita terus panjatkan sehingga kita bisa mencapai apa yang sudah kita ingin rencanakan dan kita ingin gapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya Pak, silakan MC. Acara selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada pemateri oleh Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Santosa MP. Kepada Bapak, disilakan. Kepada Bapak Novan Maulana
Ini dari kami, Departemen TIP Fakultas UNAN, memberikan sertifikat. Mohon untuk bisa diterima. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Santosa dan Bapak Ibu semua di sini. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Saya Irma Ayu, selaku MC dan seluruh panitia, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sukses kasih. Pak Nova. Ya, sama-sama Makasih. Pak Ki. Pak Nova. Pamit sama-sama Bu. sekali. Terima kasih. Pamit. Yes. Semoga Makasih bisa. Pak Kiki. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Nova. Sama-sama Pak. Mari. Ya. Terima kasih Pak Nova. Gimana Bu? Oke.